warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sana belum jawab. Nah, coba rapikan dulu barisannya. Ngelihatnya ke Ustadz semuanya. Mukanya ngeliat sini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kullun yanzuru ilal amam. Hadhihi an-nadhrah fiha sir min sirrin najah. Pandangan kalian kepada guru itu ada sebuah rahasia daripada rahasia kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Jadi jangan pernah bosan kemudian melihat mukanya guru. Di depan kalian guru-guru kalian sambil melihat, sambil mendoakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maymuna. ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Anak-anakku yang Ustaz cintai, para dewan guru, para pimpinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu enggak kenapa kalian dikumpulkan pada pagi hari ini? Nah, lihat ke sini. Lihat ke Ustaz. Saya, para guru, dan kalian semuanya sudah sepatutnya mengagungkan hari ini. Hari di mana diperingati seorang yang paling berjasa untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Siapa mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nama Rasulullah, salawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat pernah bersabda, innallaha wa malaikatahu wa jami' ahlal ard was sama' hatta al-hitan fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Jadi yang memperingati hari guru itu bukan kalian saja. Tapi kata Rasulullah, sesungguhnya Allah dan langit dan bumi sampai ikan di lautan, mereka semuanya bersolawat mendoakan kepada para guru, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi kalau kita kemudian tidak ikut memperingati hari guru, tidak ikut kemudian mengagungkan hari guru, tidak ikut kemudian mendoakan guru-guru kita, maka sesungguhnya kita jauh daripada kebaikan. Nah, lihat sini, biasakan ini, hadapnya dijaga ya. Kalau guru lagi ngomong, jangan bercanda sendiri, jangan ngobrol sendiri. Dahulu, orang-orang dahulu, kenapa kemudian bisa sukses? Ini sering Ustaz ceritakan, sering Ustaz sampaikan di masjid, di kajian Ta'limul Muta'allim. Kenapa kemudian mereka lebih sukses daripada kita, daripada saya, daripada para asatidz dan para kita semuanya? Karena mereka itu menyerahkan totalitas kepada semua
semuanya diserahkan kepada guru secara totalitas. Nggak pernah protes, nggak pernah kemudian mengeluh, nggak pernah kemudian begini, kenapa begitu. Dan cerita mungkin tentang Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Siapa yang tahu Imam Bukhari? Angkat tangan yang tahu, yang pernah dengar angkat tangan. Oke, cukup. Pakai tangan aja, jangan pakai suara ya. Muhammad bin Ismail Bukhari, siapa yang tidak tahu? Beliau imam hadis yang terkenal. Kitab hadisnya merupakan kitab tersahih setelah Al-Qur'an. Rujukan hadis, bahkan rujukan fikih bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Jadi kalau misalkan pengen merujuk hadis, larinya ke Imam Bukhari. Tapi tahukah anak-anak semuanya, dulu Imam Bukhari itu tidak kemudian konsen belajar hadis. Di awal beliau menuntut ilmu, beliau belajar dengan Imam Muhammad bin Hasan. Siapa? Muhammad ibn Hasan itu gurunya Imam Syafi'i, muridnya Imam Abu Hanifah, seorang faqih terkenal dari Irak. Bisa dibilang beliau itu mendekati martabat mujtahid mutlak. Namun karena ketawaduan beliau tetap intisab kepada mazhab Hanafi. Imam Bukhari belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Terkenal ahli fikih Imam Muhammad bin Hasan. Memulai pembelajaran sampai kepada bab salat. Ketika sampai pada bab salat, kata Imam Muhammad bin Hasan, "Wahai Muhammad," namanya Muhammad juga Imam Bukhari kan? Muhammad bin Ismail. Ibnu siapa lagi? Bukhari itu terakhir nanti. Ibnu Mughirah, Ibnu Bardizbah. Terus Ibnu harus hafal nih. Harus hafal, kemudian ayah, kakek, buyutnya guru-guru kita. Biar nyambung kita. Ketika Imam Bukhari belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan yang terkenal ahli fikih, artinya insya Allah Imam Bukhari ini akan menjadi ahli fikih ternama nantinya. Kalau sudah didikan Muhammad bin Hasan, pasti biasanya insya Allah akan menjadi orang yang ternama. Apalagi Imam Bukhari orangnya pintar dan cerdas. Dari kecil sudah hafal ribuan hadis. Tapi apa kata Muhammad bin Hasan? Wahai Muhammad bin Ismail, kamu pergi ke sana belajar ilmu hadis. Kamu kayaknya cocoknya belajar ilmu hadis. Apakah kemudian Imam Bukhari protes? Ya guru, saya udah semangat belajar fikih ini. Saya udah, apalagi udah masuk bab sholat, saya udah melewati bab toharoh, bab kemudian istinja, bab kemudian wudu, bab mandi, bab kemudian najis dan lain sebagainya. Saya udah masuk bab sholat, kenapa kemudian saya dipindahkan, suruh pergi untuk belajar hadis? Tidak, Imam Bukhari tidak pernah protes. Ini belajar kepada kita. Kenapa kepada kita semuanya tidak sesukses Imam Bukhari? Karena kurang nurut sama guru. Dulu jangankan kemudian hal-hal seperti itu ya, hal-hal yang tidak masuk akal saja, di luar logika, mereka nurut, tak pernah protes sama guru. Guru kita, Ustaz pernah cerita juga, guru kita Ustaz Yusuf Mansur, bagaimana kemudian pernah disuruh gurunya, mohon maaf, memakan kotoran kambing untuk mengetes nurut nggak sama. Ternyata guru kita Ustaz Mansur dimakan itu kotoran kambing. Masya Allah. Anak-anak semuanya, pesan dari Ustaz di hari guru ini, kalau kemudian pengen sukses, bahagia, pesan pertama, jangan pernah protes apapun yang dilakukan guru, baik itu masuk akal maupun tidak masuk akal. Belajar dari orang-orang dulu. Kalau pengen suksesnya totalitas,
totalitas nurut sama guru. Coba kalian bayangkan kalau dulu Imam Bukhari tidak nurut itu sama Imam Muhammad bin Hasan, mungkin akan jadi ahli fikih yang biasa. Mungkin akan jadi ahli fikih yang biasa. Tetapi Imam Bukhari tidak protes sama gurunya, beliau langsung ngikutin dan nurut sama gurunya. Baik guru, saya akan belajar ilmu hadis. Karena keridhaan gurunya, karena nurut sama gurunya, beliau menjadi orang yang terhebat dalam ilmu hadis. Semua apapun, ya, di hari guru ini Ustadz nasihat memberikan pesan buat Ustadz juga, buat semuanya, buat semua yang mendengarkan tayangan ini. Kita refleksi lagi kepada guru-guru kita. Adakah pesan-pesan guru kita yang tidak kita lakukan? Mungkin kita kemudian terhambat kesuksesan kita karena kita kurang nurut sama guru kita. Suruh pindah kamar, Ustadz, kamar saya udah enakan di sini, ngapain dipindah? Pindah kelas, Ustadz, di sini nggak ada AC. Sampai urusan, kalau dulu ya, orang dulu kalau urusan-urusan yang sifatnya materi sih, apalagi materi ya nggak pernah protes. Ini sampai urusan kemudian pelajaran saja sampai nurut sama guru. Suruh pakai baju putih di hari Jumat, Ustadz ngapain pakai baju putih Ustadz? Ayo kita sama-sama kemudian perbaiki, evaluasi diri kita semuanya. Tidak ada kemudian kita yang sempurna, pasti mungkin kita ada salah, pasti mungkin kita belum paham. Anak semuanya kelas 7. Mana kelas 7? Ya, alhamdulillah. Kelas 8 mana? Kelas 9. Kelas 10. Nah, kelas 11. 12. Nah, siapa yang pengen sukses angkat tangan? Siapa yang mau ngikutin jejaknya Imam Bukhari angkat tangan? Ya, mudah-mudahan kalian sukses semuanya. Amin. Apapun kemudian yang menjadi keputusan guru kalian, ajaran guru kalian, sikap guru kalian, ikutin, nurutin, jangan pernah protes, insya Allah keberkahan akan kalian dapatkan. Termasuk ajarkan juga kepada orang-orang tua kalian. Ajarkan kepada keluarga kalian. Ustadz, kata guru saya, kalau kemudian pengen sukses jangan pernah protes sama guru. Apapun itu, masuk akal nggak masuk akal, nurut saja. Insya Allah yang ada kesuksesan yang totalitas nantinya. Yang kedua, dan insya Allah ini yang terakhir. Tadi yang pertama pesannya adalah nurut, jangan pernah protes sekecil apapun. Yang kedua, kalau kemudian kita pengen sukses, pengen berkah, ini juga udah sering Ustadz ulang di masjid, di pelajaran taklimul muta'alim. Berdasarkan pengalaman Ustadz ketemu dengan orang-orang sukses di dunia ini, alhamdulillah ya, hampir banyak kemudian orang-orang sukses yang udah pernah Ustadz temui. Rata-rata kemudian rahasia mereka sukses itu karena mereka berkhidmat sama guru, membahagiakan guru. Kita evaluasi diri kita, Ustadz juga evaluasi, para guru juga evaluasi, santri-santri semuanya evaluasi. Mungkin yang membuat kita kurang sukses karena kita kurang khidmat, karena kurang menyenangkan hati guru. Perlu Ustadz ulang lagi pelajaran taklimul muta'alim. Dulu ada imam namanya Fakhruddin Al-Arsbandi. Imam Fakhruddin ini, nah, lihat sini. Tadi udah dibilangin. Kalau pengen sukses, nurut sama guru. Mau panas, mau susah, ya, latihan, belajar kayak Imam Bukhari, coba. Al-Imam Fakhruddin Al-Arsbandi
Ini beliau ini terkenal sekali. Terkenal baik di kalangan ahli ilmu, ulama, para orang awam maupun penguasa. Semuanya menghormati dan mengakui keilmuan dan kealiman beliau. Kalau beliau sudah bilang A, tidak ada kemudian penguasa yang bilang B. Apalagi para ulama dan orang awam. Semuanya kemudian mengagungkan dan memuliakan beliau. Beliau pada posisi yang tertinggi di daerahnya, di negaranya. Di Maru namanya, daerah Maru. Ketika beliau ditanya, wahai Imam Fakhruddin, ayo lihat sini lagi yang pojok. Ayo lihat Ustadz, yang pojok sini. Wahai Imam Fakhruddin, bagaimana engkau bisa mendapatkan posisi yang mulia ini? Bagaimana kemudian semua orang kemudian bisa memuliakan engkau? Padahal mungkin sama dengan teman-teman yang lain, mondoknya sama, nyantrinya sama, tapi yang lain biasa aja. Tapi beliau nih pulang ke kampungnya jadi orang terpandang, jadi orang mulia, semua orang nurut sama beliau. Ditanya Imam Fakhruddin, bagaimana engkau bisa mendapatkan posisi mulia seperti ini? Beliau bilang, ini barokah saya khidmat sama guru saya Imam Abu Zaid Ad-Dabusi. Selama 30 tahun saya masakin makanan buat guru saya, dan saya tidak pernah memakan dan mencicipi makanan sedikit pun dari makanan yang saya masak buat guru saya. Lihat, 30 tahun masakin masakan buat guru, baru nanti bisa sukses top seperti Imam Fakhruddin Al-Asbandi. Ada yang siap? Hah? Zaman sekarang mungkin nggak bisa bermacam-macam khidmatnya, ya. Fahmi misalkan pengen ngikutin Imam Fakhruddin, nggak apa-apa datang ke Ustadz Musyafa. Ustadz, selama saya jadi santri, ya, sepatu Ustadz saya semir tiap hari. Misal, ini bagian daripada kemudian belajar dari orang-orang besar. Sejarah ini akan terulang terus. Akan terulang. Semua orang yang memuliakan guru, berkhidmat kepada guru, Allah akan angkat derajatnya. Karena semua penduduk langit dan bumi mendoakan dia dan bersalawat kepada dia. Raden, datang Ustadz Yayan. Ustadz, tiap hari motornya saya nyuci. Selama saya jadi santri, yakin, percaya, keberkahan, kesuksesan akan ente dapat di masa yang akan datang. Dan itu yang dilakukan guru-guru kita, Ustadz Yusuf Mansur, guru-guru Ustadz semuanya. Khidmat, memuliakan, membuat guru senang, itulah kemudian yang membuat mereka lebih unggul daripada yang lain. Apakah tidak ada yang lebih pintar dari beliau-beliau? Banyak. Apakah yang tidak ada orang yang lebih mulia titelnya doktor, profesor daripada beliau-beliau? Banyak. Tapi kemudian kenapa beliau yang diangkat? Salah satunya adalah rahasianya adalah karena beliau memuliakan guru, membuat gurunya senang, membuat gurunya ridho, tidak membuat gurunya sakit hati, tidak membuat gurunya kemudian merasa kurang dimuliakan. Mari di hari guru ini kita muliakan guru-guru kita. Yang pertama tadi nurut sama guru, yang kedua memuliakan dan berkhidmat kepada guru. Mudah-mudahan saya memudahkan kita semuanya termasuk orang-orang yang mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, orang yang mendengarkan petua-petua baik dan mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dan kesuksesan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian.
Makasih. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru. Ya.